Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait pengelolaan perpustakaan, yang mana dalam materi ini kita fokus pada literasi digital. Nah, apa sih itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kemampuan dalam memanfaatkan alat-alat dan teknologi digital, kemudian untuk memproses, menemukan, kemudian mengevaluasi atau menggunakan informasi sehingga informasi yang kita dapatkan bisa dimanfaatkan secara cerdas, secara bijak, secara sehat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, dalam proses pemanfaatan literasi digital ini atau kemampuan seseorang dalam melakukan literasi digital itu secara umum dibagi menjadi tiga jenis ya. Yang pertama adalah kemampuan basic. Dalam kemampuan basic, kemampuan seseorang dalam literasi digital ini hanya sebatas dia bisa menggunakan alat-alat komunikasi atau alat-alat yang berkaitan dengan teknologi digital hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu yang spesifik. Artinya kemampuannya sangat terbatas. Kemudian yang kedua adalah kemampuan yang medium, di mana kemampuan medium ini untuk penguasaan teknologi informasi atau alat-alat digital itu punya kemampuan yang lebih kompleks, tapi sekedar hanya menggunakan saja fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kemudian yang tingkat ketiga atau advance, yaitu di mana penguasaan teknologi dan alat-alat informasi ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan kemudian bisa dikembangkan, bahkan bisa dikombinasikan dengan berbagai informasi atau pengetahuan yang dia miliki sehingga hal itu memberikan dampak bagi dirinya, atau bahkan kalau secara lebih mudahnya kemampuan dia dalam mengelola informasi dan pemanfaatan alat-alat tersebut dampaknya bahkan bisa dirasakan oleh orang lain dalam proses interaksinya. Di sini kalau kita melihat level-level kemampuan digital itu juga dibagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah kompetensi digital berkaitan dengan skill atau kemampuan seseorang dalam menggunakan alat-alat atau menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua adalah level penggunaan alat-alat tersebut dan penggunaan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan level yang ketiga adalah digital transformation, yaitu dalam penggunaan alat dan penggunaan teknologi digital dan alat-alat komunikasi tadi membawa pada inovasi tertentu atau menumbuhkan kreativitas dari penggunanya. Kemudian terkait dengan elemen literasi digital, secara umum ada 7 elemen literasi digital yang perlu dikuasai oleh seseorang, terutama oleh pelajar-pelajar sekarang. Karena itu sebagai seorang guru atau calon guru, kita perlu mendorong agar peserta didik kita bisa menguasai ke-7 elemen dalam literasi digital itu. Yang pertama adalah media literasi. Dalam media literasi ini berkaitan dengan bagaimana peserta didik itu memproses informasi, yang mana informasi itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat akademis, sehingga kemampuan yang terkait dengannya adalah misalkan membaca secara cermat, kemudian bisa menemukan berita-berita yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Itu termasuk dalam media literasi. Yang kedua adalah communication dan collaboration, di mana kita mendorong peserta didik kita untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat luas menggunakan platform digital, tapi juga dalam komunikasinya sesuai dengan etika-etika yang berlaku. Dan di mana dalam penggunaan berbagai alat komunikasi dan teknologi itu, peserta didik bisa berkolaborasi dengan orang banyak dan barangkali bisa memunculkan sebuah produk atau ide-ide berdasarkan hasil kolaborasi atau kerjasama itu. Oke, yang ketiga adalah career dan identity management, bahwa dalam era sekarang itu kita bisa membangun brand diri kita di dunia digital gitu ya. Maka dengan adanya literasi digital ini, paling tidak peserta didik dibekali kemampuan untuk bagaimana sih membangun personal brandingnya, sehingga dia dikenal sebagai seseorang yang sesuai dengan tujuan dari personal brandingnya tersebut. Nah, ini penting bagi kita karena dengan adanya kemudahan kita mengakses informasi, karena adanya keterbukaan informasi di era sekarang ini, kita banyak bisa mengenal orang-orang yang barangkali lokasinya atau letaknya berjauhan dari kita. Sehingga untuk membangun personal branding untuk seseorang ini menjadi penting
agar bagaimana orang lain itu mengenal kita itu menjadi sesuatu yang berkesan bagi orang lain tersebut. Selanjutnya adalah ICT literasi, yang mana dalam ICT literasi itu adalah terkait bagaimana penggunaan alat-alat, penggunaan aplikasi-aplikasi dalam pemanfaatan alat dan aplikasi itu dapat menunjang kinerja kita atau dapat membantu kita menyelesaikan tugas-tugas yang kita miliki. Sehingga di sini kita dorong peserta didik untuk memanfaatkan berbagai alat, platform atau aplikasi yang dikembangkan, karena hal itu dapat berdampak baik bagi peserta didik, sehingga perlu memang kemampuan untuk bagaimana sih memilah mana sih yang sekiranya bisa membantu untuk mengerjakan tugas, mana yang sekiranya hanya digunakan sebagai hiburan saja. Tapi dengan adanya berbagai platform dan aplikasi itu, hampir semuanya bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah learning skill, yang mana sekarang kita berada di lingkungan yang memiliki banyak informasi. Nah, bagaimana caranya di lingkungan yang kaya akan teknologi, kemudian di lingkungan yang kaya akan sumber informasi ini, bisa kita manfaatkan kekayaan itu dengan sebaik-baiknya dalam proses kita belajar, sehingga peserta didik dalam proses pembelajarannya mereka tidak akan minim sumber informasi karena adanya kemampuan untuk memanfaatkan teknologi yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah information literacy, yang dimana di information literacy ini kita membekali peserta didik untuk setiap informasi atau setiap berita yang dia dapatkan itu dia tidak menerima mentah-mentah, tapi ada proses untuk dia melakukan semacam meneliti ya, apakah itu benar atau tidak beritanya, kemudian bisa membandingkan dengan dari sumber informasi lain dan juga bisa mengevaluasi apa yang dia dengar gitu, sehingga nantinya informasi yang dia dapatkan itu benar informasi yang benar, real, dan informasi itu dapat bermanfaat untuk dirinya. Kemudian dalam information literasi ini juga penting untuk membangun kemampuan oleh peserta didik atau membangun kemampuan peserta didik untuk sharing informasi dengan orang-orang di luar sana, yang mana untuk akses kita mencapai orang-orang semakin terbuka luas, sehingga informasi-informasi yang didapatkan itu bisa saling bertukar dengan baik. Karena itulah dengan adanya information literasi ini, harapannya peserta didik bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dari sumber-sumber yang lebih luas, dan informasi itu dapat bermanfaat bagi peserta didik tadi. Kemudian yang terakhir adalah digital scholarship, yang mana dengan adanya digital literasi ini dapat membawa peserta didik untuk ikut berkontribusi aktif dalam pengembangan pengetahuan dan juga dalam pengembangan riset, yang mana dalam pengembangan riset dan pengetahuan itu dilakukan dengan berkolaborasi dengan orang-orang di luar sana, yang mana dalam prosesnya itu semua diatur dalam sistem digital. Jadi peserta didik harus paling tidak menguasai ke-7 elemen ini untuk membantu mereka dalam proses mereka belajar di kemudian hari dan menjadi bekal mereka nantinya untuk menghadapi dunia peserta didik yang semakin berkembang. Oke, kemudian digital literasi ini berkaitan pula dengan digital citizenship, yang mana dalam hal itu ada beberapa komponen yang menjadi prioritas atau beberapa hal yang menjadi sesuatu yang harus kita tanamkan kepada peserta didik dalam menggunakan literasi digital. Yang pertama adalah tidak merusak atau mencuri karya orang lain, yang mana itu melanggar dari hak orang tersebut. Makanya setiap kita misalnya membuat makalah, kemudian kita mengutip karya seseorang, kita harus jujur bahwa itu memang dikutip dari mana sumbernya gitu ya, harus dicantumkan dengan jelas. Kemudian yang kedua, penggunaan alat-alat digital dalam proses atau dalam kehidupan sehari-hari semua digunakan untuk sebuah proses pembelajaran dan sebagai sarana untuk atau sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi, sehingga penting bagi kita untuk terus update dalam perkembangan ini, karena mau tidak mau semakin ke depan nantinya hal ini yang terus atau akan dituntut dari peserta didik untuk dikuasai. Jangan sampai karena kita melihat adanya dampak negatif dari penguasaan ini atau dari literasi digital ini, kemudian kita menutup mata atau menutup akses peserta didik untuk menguasainya. Padahal ke depan peserta didik diminta untuk, atau ini menjadi
skill atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah terkait bagaimana kita memastikan atau kita membekali peserta didik untuk mereka bisa menggunakan informasi yang beragam ini dan kemudian akses ke dalam informasi ini untuk melindungi informasi pribadi dirinya dari hal-hal yang bisa menyebabkan kerugian. Karena itu penting memberikan pemahaman bagi peserta didik bahwa setiap aplikasi, kemudian setiap platform yang digunakan ada semacam syarat dan ketentuan yang harus diikuti, yang mana dalam syarat dan ketentuan itu seharusnya atau sejatinya adalah menjaga data-data, menjaga informasi yang penting dari penggunanya. Karena itu untuk mematuhi hal tersebut, atau kita sebagai pengguna atau kita mengajarkan peserta didik untuk mematuhi hal tersebut, untuk menjaga informasi pribadi dari peserta didik agar tidak tersebar sehingga nantinya bisa menimbulkan kejahatan atau bisa membawa dampak yang buruk bagi peserta didik itu. Kemudian yang terakhir adalah terkait kesetaraan hak untuk semua pengguna atau kesetaraan akses untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya kemudahan untuk kita mengakses berbagai informasi digital, ini seharusnya juga bisa dilakukan atau ini merupakan hak yang didapatkan oleh seluruh masyarakat. Sehingga dari poin-poin tadi ada 3 elemen yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah bagaimana kita membekali peserta didik untuk aman dalam menggunakan informasi dan teknologi digital. Yang kedua adalah bagaimana kita membekali peserta didik menjadi orang yang terdidik yang bisa memanfaatkan seluruh teknologi yang ada dan bisa mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membekali peserta didik untuk menjadi makhluk sosial yang juga masih bisa mengembangkan kemampuan bersosialisasinya meskipun memanfaatkan dunia maya atau memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Nah, itu teman-teman terkait literasi digital, bahwa dalam proses mencari atau proses menggunakan berbagai sumber informasi yang sekarang berkembang, tidak hanya buku-buku yang bersifat konvensional saja, kita bisa memanfaatkan berbagai sumber baik yang konvensional maupun yang digital. Tapi dalam pemanfaatan sumber-sumber yang bersifat digital ini, memanfaatkan sumber-sumber yang ada di dunia maya ini, perlu adanya kemampuan-kemampuan khusus yang dibekalkan kepada peserta didik agar nantinya informasi yang dia dapatkan itu bisa bermanfaat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Mungkin itu teman-teman terkait pertemuan kita kali ini terkait literasi digital. Mungkin nanti akan kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.